Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat kesehatan yang Allah berikan membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah dan memampukan kita untuk menghindarkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami juga mengajak kepada kita semua untuk mari kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci rizki itu diluaskan oleh Allah, dan kemudian dalam perjalanan kehidupan kita mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada 3 faktor. Ketiga faktor itu, yang pertama, kita harus memiliki karakter kejujuran. Yang kedua, harus mampu membiasakan diri kita untuk amanah. Dan yang ketiga, memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Di zaman penuh fitnah dan tipu daya ini, maka keimanan seseorang itu tidak hanya dinilai dari ibadahnya semata, namun juga dapat dilihat dari nampak akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya itu, kita disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 3 akhlak agung yang itu menjadi pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Yang tadi kita sebutkan di atas, yaitu jujur, amanah, dan kemudian sabar. Ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketahuilah oleh diri kita semua bahwa ketiganya itu bukan hanya akhlak mulia, namun juga dia sebagai magnet untuk membuka rizki pada diri kita, yang kemudian rizki itu akan mengantarkan kehidupan kita kepada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kejujuran, maka di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 119 Allah lantas berfirman mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu hadza yauma yanfa'u as-shadiqina sidqahum. Allah tegaskan bahwa inilah hari yang itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, dikarenakan kejujuran mereka. Lalu kemudian berkaitan dengan amanah juga, Allah tegaskan pada Quran surat An-Nisa ayat ke-58. Lantas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Lalu tentang kesabaran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Lantas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama
yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka jujur, amanah, dan sabar itu adalah merupakan ujian bagi diri kita. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-20 Allah tegaskan, وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain, maka maukah kalian bersabar? Kalau kita melihat di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda dan juga membahas berkaitan dengan masalah kejujuran. Di antara sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Hendaklah kalian selalu senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kemudian tentang amanah, Nabi SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu." Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki amanah. Hadis riwayat Ahmad. Dan kemudian tentang kesabaran, Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadisnya, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Jadi kalau kita memiliki kejujuran, tentu kejujuran itu akan membawa kepada keberkahan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, menyampaikan kepada kita bahwa kejujuran itu membawa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "At-tajiru as-saduku al-amin ma'an nabiyyin wasidikin wasuhada." Pedagang yang jujur dan amanah itu akan bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita, kejujuran adalah tiangnya agama, maka dengan kejujuran itu semua amal akan diterima. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata kepada kita, tidak ada kedudukan yang paling mulia setelah iman dan kemudian selanjutnya adalah amanah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kepada kita bahwa sabar adalah separuh dari agama. Sufyan Ats-Tsauri juga menyampaikan kepada diri kita, mengingatkan kita, barang siapa menghiasi hidupnya dengan jujur dan amanah, maka akan Allah cukupkan kepada dirinya segala urusannya. Jadi hadirin yang berbahagia, keutamaan jujur, amanah, dan sabar pada seseorang itu, yang pertama, ia akan mendapatkan kepercayaan manusia dan perhatian Allah. Yang kedua, tentu akan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, tentu akan dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang dicintai. Yang keempat, menjadi sebab dikabulkannya doanya. Yang kelima, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Yang keenam, mendapatkan keamanan hati dan ketenangan hidup. Yang ketujuh, dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, dan para syudikin. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah kita harus sadar sesungguhnya jujur, amanah, dan sabar bukan hanya akhlak sosial, akan tetapi ia juga merupakan kunci rizki, pintu keberkahan, dan jalan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang jujur, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pasti dicintai Allah, pasti dicintai manusia. Orang yang amanah dipercaya oleh dunia, orang yang sabar ditolong oleh Allah. Maka siapa yang menggabungkan ketiganya, hidupnya akan ditinggikan di dunia dan dimuliakan di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.